Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami yang berjudul Kehidupan Serangga dan Peranannya dalam Pertanian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elsa Matamba, NIM 1331902. Nama saya Jovanka Fitriani Adinda Putri, NIM 1331912. Saya Diva Imara Kansa dengan NIM 1331914. Peri kehidupan serangga dan perannya di bidang pertanian. Pokok bahasan yang akan kita bahas ada pertama pendahuluan, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan serangga, yang ketiga faktor yang menyebabkan peledakan populasi hama, yang keempat peran serangga dalam bidang pertanian, yang kelima peran positif dan negatif serangga, yang keenam strategi pengelolaan ekosistem pertanian berdasarkan peranan serangga. Pendahuluan. Kajian mengenai peri kehidupan serangga disebut dengan entomologi. Entomologi merupakan cabang ilmu biologi yang fokus mempelajari serangga. Serangga termasuk dalam film Arthropoda kelas Insecta yang dibagi menjadi beberapa ordo. Serangga adalah hewan yang berbuas dengan kemampuan adaptasi yang sangat tinggi, sehingga melimpah di alam. Serangga memiliki 3 bagian tubuh yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan serangga ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Yang pertama adalah seks rasio. Seks rasio adalah perbandingan serangga jantan dan betina, yang mana semakin banyak betina yang dihasilkan, akan semakin cepat juga populasinya untuk berkembang. Yang kedua adalah keperidian. Keperidian adalah jumlah telur yang diproduksi oleh betina, yang mana semakin tinggi tingkat keperidian, semakin cepat juga populasi serangga akan berkembang. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal di sini dibagi menjadi 2, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor abiotik, suhu atau temperatur. Setiap spesies serangga mempunyai jangkauan suhu masing-masing di mana serangga tersebut akan hidup, dan umumnya jangkauan suhu efektif adalah suhu minimum. Pada suhu optimum juga kemampuan serangga menghasilkan keturunan akan besar, dan kematian sebelum batas umur akan sedikit. Yang kedua adalah angin. Angin berpengaruh terhadap kelembapan dan penyebaran suatu serangga dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Yang ketiga adalah cahaya atau warna atau bau. Cahaya dapat mempengaruhi aktivitas serangga dan distribusi serangga itu sendiri. Serangga juga dapat tertarik oleh suatu warna. Serangga memiliki preferensi atau kesukaan tersendiri terhadap bau dan warna. Yang keempat adalah kelembapan. Kelembapan tanah, udara, dan tempat hidup serangga akan mempengaruhi kegiatan dan perkembangan serangga. Faktor biotik. Yang pertama adalah parasitoid. Parasitoid berukuran kecil dan waktu perkembangannya lebih pendek dari inangnya, dengan cara menumpang atau hidup dalam tubuh serangga. Dalam tubuh inang, parasitoid akan memakan jaringan tubuh inangnya. Yang kedua adalah predator. Predator adalah binatang yang memangsa binatang lain. Predator biasanya berukuran lebih besar dari parasit dan perkembangannya lebih lama inangnya. Yang ketiga, entomopatogen. Entomopatogen dapat menimbulkan penyakit yang dapat mempengaruhi kehidupan serangga. Faktor yang menyebabkan peledakan populasi hama. Pertama, pemindahan tanaman ke daerah yang berbeda iklim. Populasi hama sifatnya dinamis. Jumlah tersebut bisa naik, bisa turun, atau tetap seimbang tergantung keadaan lingkungannya. Bila suatu tanaman dipindahkan ke daerah lain yang berbeda iklim dengan kondisi lingkungan cocok, menyebabkan populasi hama berkembang cepat. 2. Hasil pemulihan tanaman. Dengan adanya berbagai pengembangan tumbuhan seperti persilangan hingga rekayasa genetika, sebenarnya telah merubah mekanisme ketahanan alami pada tumbuhan itu sendiri. Tanaman hasil rekayasa genetika cenderung resisten terhadap hama karena adanya gen-gen yang disisipkan dan memungkinkan tanaman terhindar, mempunyai daya tahan atau daya sembuh dari serangan serangga dalam kondisi yang akan menyebabkan kerusakan lebih besar. Ketiga, berkurangnya keragaman genetik. Berkurangnya keragaman genetik pada tanaman tertentu menyebabkan cara tanam yang cenderung sama setiap waktu atau monokultur. Dengan cara tanam tersebut,
berakibat tanaman menjadi rentan terhadap serangan hama dan terjadilah peledakan populasi hama apabila tidak dikendalikan dengan benar. Keempat, jarak tanam. Jarak tanam yang tidak teratur memberikan dampak yang kurang baik terhadap pertumbuhan dan hasil suatu tanaman yang diproduksi, terutama berkaitan dengan hama yang menyerang tanaman tersebut. Apabila jarak tanaman terlalu rapat, mengakibatkan perkembangan dan perpindahan hama dari satu tanaman ke tanaman yang lain semakin cepat. Kelima, penanaman terus-menerus. Penanaman terus-menerus di suatu lahan produksi akan mengakibatkan peledakannya populasi hama, terutama karena makanan itu hama tersedia sepanjang waktu. Terlebih jika tanaman tersebut tidak diselingi oleh tanaman lain yang resisten terhadap serangan hama, maka perkembangbiakan hama menjadi pesat. Keenam, unsur hara tanah. Struktur dan kelembapan tanah berpengaruh besar terhadap kehidupan hama. Begitu pula unsur hara. Apabila dalam suatu tanah berstruktur gembur dengan kandungan bahan organik tinggi, kelembapan cukup tinggi, serta ketersediaan unsur maka mendukung perkembangbiakan hama dengan pesat dan terjadilah peledakan populasi hama. Selanjutnya, peran serangga dalam bidang pertanian, yaitu ada Ordo-Orthoptera. Contoh serangganya itu jangkrik. Jangkrik dapat membasmi hama seperti telur penggerek batang, ulat gerayak, wereng batang coklat, dan wereng hijau. Kedua, Ordoneuroptera. Contoh serangganya Lynchwings. Lynchwings dapat memakan hama seperti kutu, daun, telur ngengat, larva, dan tungau. Selanjutnya, peran serangga dalam bidang pertanian. Ordo Hemiptera. Contoh serangga kepik. Terdapat kepik predator dan ada yang tidak predator yang bertindak sebagai hama seperti kepik hijau, kepik emas, dan lain-lain. Ordo Lepidoptera. Contoh serangga kupu-kupu. Kupu-kupu dapat membantu dalam proses penyerbukan pada tanaman. Kupu-kupu juga dapat memakan kutu daun yang merupakan musuh terbesar pemelihara bunga. Kutu daun akan memakan getah tanaman sehingga tanaman menjadi sakit dan kehilangan warna. Selanjutnya, peran serangga dalam bidang pertanian. Ada Ordo Hymenoptera. Contoh serangga tawon, lebah, semut. Tawon dikenal sebagai hewan pemangsa dan dapat menjadi pengendali hama di kebun atau pertanian. Tawon juga dapat membantu proses penyerbukan karena menyerap nektar bunga. Lebah dapat membantu proses penyerbukan dengan menyebarkan benang sari bunga. Sementara semut dapat menjadi indikator alami untuk mengetahui keberadaan kutu daun pada tanaman. Populasi semut rangrang juga dapat mengurangi permasalahan hama tungau. Peran serangga dalam bidang pertanian. Ordo Odonata. Contoh serangga capung. Capung menjadi serangga musuh alami bagi beberapa hama tanaman. Capung juga dijadikan sebagai bioindikator kualitas perairan. Capung dapat membantu petani saat nimfa pemangsa jentik-jentik nyamuk, saat dewasa memerangi hama seperti wereng, lalat, kutu, dan hama lainnya. Adapun peran positif dari serangga, yaitu serangga sebagai penyerbuk tanaman, serangga sebagai bahan penelitian, serangga pemakan gulma, serangga pemakan bahan organik, serangga yang bersifat entomofagus atau predator dan parasitoid, serangga sebagai penghasil produk seperti madu, lilin sutra. Dibalik dengan peran positif serangga, namun ada juga peran negatif dari serangga, yaitu serangga perusak tanaman di lapangan, baik merusak buah, daun, ranting, cabang, batang, akar, maupun bunga. Serangga juga perusak produk dalam simpanan atau hama gudang. Serangga sebagai faktor penyakit bagi tanaman, hewan, maupun manusia. Selanjutnya, strategi pengelolaan ekosistem pertanian berdasarkan peran serangga. Dengan mempelajari struktur ekosistem seperti hama, komposisi jenis tanaman, musuh alami, kelompok botol, dan interaksi antar komponen, dapat ditetapkan strategi pengelolaan. Agroekosistem perlu dikelola sehingga musuh alami dapat dilestarikan dan dimanfaatkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Bila ada kekurangan dalam presentasi kami, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.